Ferry. Saya adalah petugas penyuluh keluarga berencana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang KB. KB itu beberapa macam KB, diantaranya yang pertama adalah kondom, pil, suntik, implan, IUD, tubektomi, dan vasektomi. Jadi macam-macam KB itu jumlahnya ada 7 yang harus kita ketahui. Nah, sekarang saya akan membahas tentang KB pria. Kebetulan teman-teman, saya di bulan 8 tahun 2024 itu saya sudah di KB pria. Nah, saya sedikit akan membuka tentang apa sih itu KB pria, manfaatnya, serta apa yang harus dilakukan kalau sudah setelah di KB pria. Dan banyak juga rumor-rumor yang berkata tidak boleh di KB pria, nanti kalau di KB pria kamu seperti perempuan. Nah, hal-hal itu yang perlu kita ketahui bersama, bahwa KB pria itu yang dikenal dengan vasektomi. KB pria itu sangat bagus terutama untuk kesehatan laki-laki. Pada awalnya cerita tentang KB pria, saya itu di tahun 2017 itu sudah mengajukan untuk mengikuti KB pria daftar. Tetapi kata dokternya, karena waktu itu saya baru punya anak 2 dan anaknya artinya masih belum cukup. Nah, sehingga saya tunggu lagi sampai 2019. Di tahun 2019 saya coba lagi, saya coba daftar untuk KB pria. Ternyata kata dokternya begini, anak terakhir itu minimal 2 tahun. Jadi kalau belum 2 tahun belum bisa. Nah, kebetulan saya mau perencanaan, memang istri kebetulan lagi hamil, jadi tidak bisa. Nah, saya datang lagi di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 ternyata kata dokternya, "Oke, kamu bisa." Karena usia saya juga sudah lumayan ya, sudah di angka 40 tahun ke atas. Dan anak saya yang terakhir tuh sudah lebih dari 2 tahun, sudah jalan 4 tahun. Saya pikir kan semua laki-laki itu bisa KB pria. Ternyata satu, kalau dia tekanannya tinggi di atas 150 itu tidak bisa untuk dilakukan KB pria. Terus yang kedua, kalau laki-laki itu sudah punya gula, nah, gula di atas 180 itu tidak boleh, itu harus diturunkan juga. Nah, ketiga, itu harus kesepakatan dan sepengetahuan istri. Nah, apalagi kalau istri itu sudah tidak cocok lagi dengan ber-KB. Dan kebetulan istri saya pun bidan. Nah, tetapi walaupun demikian, sebelum kami mau merencanakan KB pria, kami sudah diskusi dengan istri. Bahwasanya awalnya tuh istri mau dipakai IUD karena jangka waktu 5 tahun kan. Nah, setelah dia coba untuk pasang IUD, ternyata dokternya bilang untuk, kalau tidak salah, leher rahimnya itu hanya 5 cm, dan untuk bisa dipasang itu IUD dia harus lebih dari 6 cm ke atas. Kenapa harus 6 cm ke atas? Karena ada benda asing yang masuk ke dalam mulut rahim itu akan berisiko kalau dia sempit, terjadi pergeseran. Nah, kalau itu terjadi pergeseran di mulut rahim, otomatis maka dia akan terjadi pendarahan atau menstruasinya lama daripada biasanya. Contoh, rata-rata orang yang dipasang IUD biasanya mens paling lama 1 minggu, dia bisa 2 minggu. Tapi itu hal yang wajar. Nah, karena ini sempit, mulut rahim itu sempit, itu bisa lebih dari 2 minggu. Jadi beresiko pendarahan terus-terusan. Nah, kalau itu pendarahan terus-terusan, maka otomatis perempuan itu pasti lemes dong. Nah, maka untuk itu dokter itu tidak menyarankan istri saya itu untuk di KB IUD. Akhirnya kami diskusi karena kami sudah merasa cukup, sudah punya anak, dan saya juga saya jujur, sebelum saya di KB pria, saya itu sering sakit-sakitan guys. Dalam arti kondisi fisik saya yang memang lemah gitu. Dan saya sudah baca buku, bermacam-macam buku, ternyata sperma itu adalah saripatinya laki-laki. Ketika seorang laki-laki itu mengeluarkan sperma setelah berhubungan, otomatis laki-laki itu loyo.
mesti loyo, tidak mungkin segar. Karena apa? Karena sperma itu berasal dari protein, saripatinya laki-laki. Sedangkan protein itu pada laki-laki itu adalah zat pembangun buat tubuh. Kalau zat pembangun buat tubuhnya itu masih ada di dalam tubuh, artinya dia tetap segar. Tapi kalau tidak ada zat pembangun, mesti laki-laki itu loyo. Nah, tolong teman-teman koreksi kalau pernyataan saya ini kurang tepat. Tapi yang saya rasakan setelah di KB pria itu ternyata nyaman loh. Saya pikir awalnya KB pria itu beresiko untuk saya. Karena yang stigma negatif ya tentang KB pria, ah nanti kamu bakal begini, kamu bakal seperti kayak perempuan lama-lama, atau kamu, mohon maaf, kata joroknya, kamu nih nanti nggak bangun lagi bareng kamu. Nah, ternyata hal-hal itu anggapan yang salah buat mereka. Karena apa? Karena yang saya rasakan sudah jalan 8 bulan ini, kondisi badan saya malah makin fit dan saya tidak pernah mudah capek. Dulu sebelum saya KB pria, saya ada aja sakit, terutama saya sering sakit pinggang ya. Apalagi kalau angkat air 1 ember aja itu pinggang rasanya udah nggak enak. Nah, ketika saya baca buku-buku itu, karena pengaruhnya KB pria untuk kesehatan itu sangat besar dan sangat cocok sekali untuk kesehatan bagi laki-laki. Ketika laki-laki itu di usia, misal di usia 50, tenaga laki-laki itu akan serasa di usia 40. Nah, ternyata yang saya rasakan makin kesini tuh jujur makin nyaman untuk badan. Ini pengakuan pribadi saya. Nah, kayaknya harus saya jelaskan karena apa? Karena makin kesini saya pikir, loh kok badan saya makin enak ya, makin agak ringan dan tidak mudah lelah, tidak mudah capek. Apalagi mohon maaf ya, ketika kita melakukan hubungan dengan suami istri, setelahnya itu saya tidak merasakan capek. Tuh. Tapi ada juga yang ibu-ibu yang dia bilang, nanti Pak kalau bapaknya itu di KB pria nanti dia suka jajan di luar. Nah, mohon maaf ya teman-teman, urusan dengan jajan di luar itu beda lagi. Nah, kita harus merubah mindset itu sebagai seorang penyuluh. Saya akuin, kalau ada laki-laki yang setelah di KB pria terus dia jajan di luar, artinya memang dari awal laki-laki itu memang udah nggak bener gitu. Tapi sepengalaman saya membawa keluarga bapak-bapak yang di KB pria, satupun itu tidak ada yang berperilaku seperti itu. Malah mereka berpikir lebih penting untuk kesehatannya. Dan rata-rata istrinya pun senang. Karena apa? Karena durasi kerja biasanya, mohon maaf, yang saya ajak itu yang kerja sawit. Nah, biasa yang durasi kerjanya dia hanya sebentar, dia itu bisa lebih lama dalam bekerja dan dia bisa lebih fokus. Sehingga apa yang dihasilkan dalam bekerja, nah itu yang didapat berupa gaji itu bisa lebih besar. Nah, itu yang saya tahu. Nah, jadi manfaatnya untuk keluarga, bagi laki-laki khususnya bagi kepala keluarga seperti saya, itu bisa lebih fokus dalam mencari pekerjaan, dalam fokus mencari nafkah untuk keluarga. Nah, berkaitan dengan KB pria, balik lagi ke KB pria, bahwa KB pria ini tidak semua laki-laki bisa dipasang, apalagi kalau dia sudah punya gula. Tapi perlu diingat bahwa KB laki-laki itu, saran saya sebelum usia bapak itu usianya 50 tahun, ayo kita KB pria. Nah, di samping merasa anak sudah cukup dan istri sudah tidak cocok lagi untuk ber-KB. Jadi jangan salah atau jangan beranggapan beda ya, bahwa setelah di KB pria laki-laki itu akan sifatnya kayak lebay, kayak perempuan. Enggak. Dan itu hal-hal yang memang tidak ada kaitannya dengan hal itu gitu. Dia hanya memotong saluran yang keluar sperma lalu diikat, itu saja. Tapi ketika kita berhubungan, ada nggak cairan yang keluar? Ada, hal itu ada. Dan itu berkaitan dengan bentuk dan rasanya itu hampir sama. Cuma saluran sperma aja yang nggak keluar. Ya mungkin itu berkaitan dengan bahaya atau resiko, dan itu tidak ada. Kalau ini saya buka ya, kalau kita pernah sunat itu mengeluarkan darah yang banyak. Nah, sedangkan di KB pria itu tidak mengeluarkan darah yang banyak, paling hanya 1 sampai 2 tetes saja.
dan setelah itu kita bisa jalan, kita bisa kerja. Memang sarannya dokter itu 1-2 hari tidak perlu kerja supaya nanti jahitannya itu cepat kering gitu. Nah, tapi waktu saya di KB Pria, saya langsung pulang dan saya langsung kerja dan itu biasa-biasa saja. Memang ada setelah 1 hari itu ada rasa kayak ketarik urat di bagian skrotum, bagian luar. Tapi tidak menghambat saya untuk kerja dan itu fine-fine aja, tidak ada masalah. Nah, jadi sebelum kita terlambat untuk ngapain sih kita punya anak lagi kalau usia kita sebagai laki-laki sudah cukup. Dan saran saya kalau kita sudah merasa cukup punya anak, ayo kita ikut KB Pria. Karena KB Pria bukan hanya untuk mencegah KB tidak punya anak, tapi untuk kesehatan bagi laki-laki. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.